Oke, semuanya udah siap, Kak? Sudah. Iya, sudah, Kak. Oke, bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ali Sodik selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi konseling dan pemasaran kesehatan dan teman-teman yang saya banggakan. Pada mini webinar akan kami sampaikan adalah komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Saya Hilda Arta Gresya Putri dengan NIM nomor 2021B0028 selaku moderator akan membimbing mini webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, di Jelumesa dengan NIM 2021B0013. Yang kedua, Emiliana Harneti Sipul dengan NIM 2021. Yang ketiga, saya sendiri. Yang keempat, Liskania Narkadia dengan NIM 2021B0017. Silakan share screen. Di slide juga. Untuk pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Ya. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita langsung pada materinya, yaitu komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Lanjut. Adapun pengertian dari komunikasi intrapersonal atau komunikasi diri sendiri merupakan komunikasi yang dilakukan oleh satu orang saja atau terjadi dalam individu, seperti halnya ketika sedang menghayal seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, komunikasi ini berfungsi untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Nah, selain itu juga, komunikasi ini juga akan berguna bagi seseorang atau individu agar tetap sadar kejadian yang terjadi di sekitarnya. Komunikasi antar pribadi atau intrapersonal adalah peristiwa komunikasi yang terjadi dalam diri pribadi seseorang. Jelasnya, seorang berbicara kepada diri sendiri. Komunikasi intrapribadi atau intrapersonal dimungkinkan terjadi karena manusia dapat menjadi objek bagi dirinya sendiri melalui penggunaan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasinya. Melalui simbol-simbol ini, apa yang dikatakan seseorang kepada yang lainnya dapat memiliki arti sama bagi dirinya sendiri, sebagaimana berarti bagi orang lain. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Baik. Proses terjadinya komunikasi intrapersonal. Yang pertama, sensasi. Sensasi itu sendiri berasal dari kata sense, berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk menserap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Informasi yang diserap oleh panca indera disebut stimulus, yang kemudian melahirkan proses sensasi. Dengan demikian, sensasi mampu adalah menangkap stimulus. Baik, lanjut, Kak.
Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Secara sederhana, persepsi adalah memberikan makna yang pada hasil serapan panca indera. Persepsi dipengaruhi oleh sensasi yang merupakan hasil serapan panca indera. Nah, persepsi ini dipengaruhi juga oleh perhatian atau attention, harapan, expectation, motivasi, dan ingatan. Secara umum, tiga hal yang disebut pertama terbagi menjadi dua faktor personal, faktor personal dan faktor situasional. Penarikan perhatian yang bersifat situasional merupakan penarik dan perulangan. Lanjut, Kak. Semuanya on cam ya, Kak? Jadi komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim internal yang penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemicu bentuk komunikasi yang lainnya. Lanjut, Kak. Yang ketiga, memori. Dalam komunikasi intrapersonal, memori memegang peran penting dalam mempengaruhi baik persepsi maupun berpikir. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Setiap stimuli itu direkam sadar atau tidak, Pak. Lanjut, Kak. Yang keempat, berpikir. Nah, berpikir merupakan suatu proses mempengaruhi penafsiran kita terhadap stimuli berpikir. Dalam berpikir, kita dapat melibatkan semua proses yang kita sebut di atas, yaitu sensasi, berpikir, dan memori. Saat berpikir, maka memerlukan penggunaan lambang, visual, maupun grafis. Lanjut, Kak. Adapun fungsi dari komunikasi intrapersonal, yang pertama, kesadaran diri. Komunikasi intrapersonal memungkinkan orang untuk menyadari setiap aspek kepribadian mereka sendiri. Dengan introspeksi, orang akan menjadi sadar akan kualitas yang membentuk kepribadiannya, yang pada gilirannya membuatnya sadar akan motivasi, aspirasi, dan harapannya kepada dunia. Jika pemahaman diri seseorang mutlak akan membantu mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhannya kepada orang lain dengan mudah. Yang kedua, rasa percaya diri. Sadar diri membuat seseorang merasa aman dan meningkatkan kepercayaan dirinya dalam melakukan komunikasi. Lanjut, Kak. Yang kedua, diri. Fakta bahwa seorang sadar akan kekuatan dan kekurangan yang dimilikinya, ia melengkapi dirinya dengan mengelola urusan sehari-hari secara efisien, dengan menggunakan kekuatannya secara maksimal, yang pada gilirannya mengkompensasi kelemahannya. Yang keempat, motivasi diri. Pengetahuan mutlak tentang apa yang seseorang inginkan dari kehidupan dan memungkinkan orang tersebut berusaha mencapai tujuan dan sasaran tersebut sambil terus bermotivasi diri mereka sendiri. Yang kelima, terfokus.
kualitas motivasi diri, dan manajemen diri akan membantu mengembangkan konsentrasi yang lebih dalam, mengarahkan fokusnya pada tugas yang ada. Lanjut, Kak. Adapun teori-teori komunikasi intrapersonal, yang pertama teori Mises-Debye logik. Pada umumnya setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda tentang komunikasi. Karenanya mereka akan membentuk berbagai jenis pesan yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua, teori akomodasi komunikasi. Teori yang dikembangkan oleh Howard Gilles dan kawan-kawannya menyuguhkan sebuah platform informatif untuk memahami perbedaan dan kesamaan budaya yang berkaitan dengan bahasa dan tutur kata. Teori akomodasi komunikasi menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang memodifikasi atau merubah perilaku komunikasi mereka dalam situasi yang berbeda. Lanjut, Kak. Yang berikut, teori pengurangan ketidakpastian. Teori yang dirumuskan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese ini mencoba untuk menjelaskan dan memprediksi kapan, mengapa, dan bagaimana setiap individu menggunakan komunikasi untuk meminimalisasi keraguan mereka ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang berikut, teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan yang digagas oleh Jude Burgon dan kawan-kawan ini menjelaskan berbagai perilaku orang ketika ruang pribadinya mengalami pelanggaran. Ruang pribadinya dapat juga merujuk pada ruang psikologis dan ruang emosional. Sebagian besar ini teori pelanggaran harapan memiliki asumsi bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk ruang pribadi dan aliansi. Lanjut, Kak. Yang kedua, komunikasi personal atau komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan aktif, bukan pasif. Komunikasi interpersonal bukannya hanya komunikasi dari keinginan para penerima pesan saja, begitu pula sebaliknya. Melainkan komunikasi timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal bukan sekedar serangkaian rangsangan tanggapan, stimulus respon, akan tetapi serangkaian proses saling menerima, penyerahan dan penyampaian tanggapan yang telah diolah oleh masing-masing pihak. Komunikasi antar pribadi didefinisikan oleh Joseph A. De Vito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara kelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Lanjut, Kak. Lanjut slide berikut, Kak. Proses komunikasi interpersonal. Adapun proses komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan pihak lain, paling kurang seorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang langsung diketahui balikannya. Proses komunikasi dapat terjadi
apabila ada interaksi antara manusia dan penyampaian pesan yang terwujudkan motif komunikasi. Tahapan proses komunikasi adalah sebagai berikut. Lanjut, Kak. Yang pertama, penginterpretasian. Hal yang diinterpretasikan adalah motif yang terjadi dalam diri komunikator. Artinya, komunikasi tahap pertama bermula sejak motif komunikasi muncul sehingga akal budi komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang ia pikirkan dan rasakan dalam pesan yang masih abstrak. Proses penerjemahan motif komunikasi ke dalam pesan yang disebut dengan interpreting. Yang kedua, pengiriman pesan. Proses ini ketika komunikator melakukan pengiriman lambang komunikasi dengan peralatan jasmania yang disebut dengan transmitter atau alat pengirim pesan. Lanjut, Kak. Yang ketiga, penerima pesan. Tahap ini komunikan menerima lambang pesan melalui peralatan jasmania. Yang keempat, decoding, tindakan untuk menginterpretasikan dan memahami pesan-pesan yang diterima disebut sebagai encoding dalam komunikasi antar pribadi karena pengirim saling umpan balik atau feedback, yakni unsur yang sangat penting dalam proses komunikasi antar pribadi. Karena pengirim dan penerima secara terus-menerus dan bergantian memberikan umpan balik dalam berbagai cara, baik secara verbal maupun non-verbal. Lanjut, Kak. Adapun fungsi dari komunikasi interpersonal, fungsi komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal adalah fungsinya untuk berusaha meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi interpersonal dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Lanjut, Kak. Fungsi yang pertama itu fungsi sosial. Secara otomatis berfungsi sosial karena proses komunikasi dalam konteks sosial di mana manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, fungsi pengambilan keputusan. Banyak keputusan yang diambil manusia seringkali dilakukan dengan komunikasi karena mereka mendengar pendapat, saran, pengalaman, pikiran, dan perasaan orang lain, termasuk pengambilan keputusan itu sendiri. Lanjut, Kak. Adapun teori hubungan interpersonal, yang pertama, seistometris dapat diartikan sebagai pendekatan teoritis dan metodologis terhadap kelompok-kelompok yang diciptakan mula-mula oleh Moreno dan kemudian oleh Jennings yang lainnya. Pada dasarnya teori ini berhubungan dengan daya tarik atau attraction dan penolakan atau repulsion yang dirasakan oleh individu-individu terhadap satu sama yang lain, serta implikasi perasaan ini bagi pembentuk dan struktur kelompok.
Suatu uji coba psikometris seringkali diterapkan pada anggota-anggota kelompok untuk menentukan struktur psikometris suatu kelompok. Uji coba pada umumnya mencakup pertanyaan-pertanyaan peringkat mereka berdasarkan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan daya tarik antar pribadi. Lanjut, Kak. Jadi, teori psikometris merupakan sebuah konsepsi psikologis yang mengacu pada suatu pendekatan metodologis dan teoritis terhadap kelompok. Asumsi yang dimunculkan adalah bahwa individu-individu dan dalam kelompok yang merasa tertarik satu sama lain akan lebih banyak melakukan tindakan komunikasi. Sebaliknya, individu-individu saling menolak hanya sedikit atau kurang melaksanakan tindak komunikasi. Lanjut, Kak. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan waktu selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri telah memaparkan materinya. Baik, saya berikan waktu kepada Kak Liska dan Kak Harneti untuk memberikan komentar atau sanggahan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih, Kak. Saya sedikit sanggahan. Menurut teori komunikasi, komunikasi yang terjadi selama transaksi terapeutik adalah komunikasi interpersonal. Dalam konteks interpersonal, komunikasi kesehatan termasuk dalam komunikasi manusia yang secara langsung mempengaruhi antar profesional dan profesional dengan klien. Komunikasi kesehatan dipandang sebagai bagian dari bidang-bidang ilmu yang relevan, fokusnya lebih spesifik dalam hal pelayanan kesehatan. Terima kasih, Kak. Mungkin Kak Liska mau menambahkan lagi? Iya, Kak. Mungkin saya akan menambahkan tentang karakteristik komunikasi. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan beberapa ciri khas yang membedakan antara komunikasi massa dan komunikasi kelompok. Menurut Bu Ablun, ada beberapa ciri komunikasi antar pribadi, yaitu terjadi secara spontan dan kebetulan. Kedua, mempunyai struktur yang tidak diatur atau kadang tidak jelas. Yang ketiga, tidak mengejar tujuan yang telah direncanakan lebih dulu. Yang selanjutnya dilakukan oleh orang yang identitasnya kadang tidak jelas atau kurang jelas. Komunikasi antar pribadi mempunyai 6 ciri lain, yaitu dilaksanakan atas dorongan dari berbagai faktor. Kedua, mengakibatkan dampak yang disengaja atau tidak. Menggunakan berbagai lambang yang bermakna. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam.